lagi dengan saya Windy dari Kamar Bu Bidan Podcast. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, baik, tidak kekurangan apapun. Oh ya, saya senang sekali loh hari ini bisa nge-zoom bareng kalian, walaupun mungkin zoom-nya cuma satu arah, cuma saya doang, karena kalian cuma bisa nonton, karena mungkin kondisi dan keadaan, kemudian sinyal, dan lain-lain. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bedside teaching. Jangan terpana ya dengan gambar saya. Oke, kita mulai ya. Oke, bedside teaching. Bedside teaching ini merupakan salah satu metode pembelajaran di dunia medis yang sudah biasa lah ya, sudah sering. Mungkin kalau kalian lihat, ini adalah salah satu kemampuan klinis dari kita sendiri sebagai seorang tenaga kesehatan, terutama kalau misalnya kalian saat ini sebagai tenaga bidan, nanti kalian akan menjadi preseptor atau menjadi mentor atau CI di ruangan, maka bedside teaching ini salah satu metode yang bisa membantu mahasiswa agar mereka dapat meningkatkan kompetensi mereka dengan memiliki pengetahuan dari metode bedside teaching tersebut. Nah, berdasarkan gambar ini, kita bisa lihat secara umum metode bedside teaching itu melibatkan siapa saja. Yang pertama, yang pasti melibatkan pasien langsung. Jadi dia kemampuan klinis yang berbasis pada pasien. Nah, jadi bed, tempat tidur, side di samping, teaching. Jadi kita belajar dari samping tempat tidur. Apa yang kita pelajari adalah kondisi pasien, kemudian keadaan pasien, kondisi sama ya dengan keadaan, kemudian penata laksanaan yang diberikan kepada pasien itu sendiri. Oke, nah kita juga bisa melihat tujuan dari kita belajar metode bimbingan klinik. Nah, ini dia. Metode bimbingan klinik ini sendiri bisa saja dilakukan di bangsal, ya, atau misalnya di ruangan yang pasiennya lumayan banyak, yang disebut dengan inpatient teaching. Kemudian metode bimbingan klinik di poliklinik atau outpatient teaching. Dan kemudian adalah bedside teaching sampai kepada pemberian feedback. Jadi kita mulai dengan metode bimbingan klinik yang ada di bangsal atau inpatient teaching dan metode bimbingan klinik di poliklinik sampai kepada pemberian feedback. Oke, nah ini yang saya mau jelaskan ke kalian ya. Bedside teaching. Bedside teaching ini salah satu metode pembelajaran klinis yang penting dalam pendidikan medis. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwasannya dalam dunia medis metode bedside teaching ini pasti sudah sering. Sebenarnya kita sudah sering lakukan, cuma mungkin kita tidak melakukan secara maksimal tujuan dan manfaat dari metode bedside teaching. Kalau kita lakukan secara maksimal, maka pencapaian pembelajaran juga bisa kita capai sesuai dengan target kita sendiri. Nah, bedside teaching di sini adalah metode pembelajaran yang aktif yang dilaksanakan dengan menggunakan pasien sebagai metode pembelajaran langsung di ruangan pasien di rumah sakit. Jadi sebelum ke rumah sakit, kita belajar dulu di laboratorium. Jadi kita di kampus, kemudian ada jam laboratorium, kita masuk ke dalam laboratorium, kita mulai memperagakan atau melakukan metode bedside teaching. Nah, di situ ada bermain peran ya. Nah, bermain peran ada yang menjadi pasien. Karena kalau kita di kampus atau di laboratorium tempat kita menimba ilmu kan pasti pasiennya nggak ada. Jadi kita buat aja pasiennya itu teman-teman kita sendiri. Nah, ada yang bertugas menjadi pasien, kemudian ada yang bertugas menjadi mahasiswa, dan ada dosen atau pendamping daripada kegiatan laboratorium itu yang disebut dengan reseptor atau disebut dengan pendamping dari metode bedside teaching.
Nah, saya ulangi lagi ya. Pembelajaran aktif. Jadi kalau aktif itu berarti pada saat belajar harusnya mahasiswa itu berperan aktif. Jadi bukan cuma sekedar melihat pasien saja, tapi tidak menanggapi atau tidak memahami apa yang sudah dilakukan kepada pasien tersebut atau penata laksanaan dari pasien tersebut. Nah, jadi bedside teaching ini perlu kerjasama antara pasien sendiri dan juga mahasiswa. Kalau mahasiswanya aktif, sering bertanya kepada pasiennya, maka peningkatan kompetensi dapat tercapai. Kenapa? Dia jadi bisa menganamnese mahasiswa. Kemudian sudah tahu bagaimana cara atau penata laksanaan pasien dengan kasus-kasus tertentu. Karena setiap pasien itu pasti berbeda kasusnya, guys, ya kan? Jadi metode bedside teaching ini sebenarnya metode yang paling asik nih. Kenapa? Karena langsung berhubungan dengan pasien dan bersama dengan tenaga kesehatan yang lainnya untuk bisa melakukan pembelajaran klinis. Nah, untuk slide berikutnya, yang pertama adalah preparation, ya, persiapan, prepare. Ibarat jalan-jalan tuh, kalau nggak ada persiapan, berantakan. Walaupun kadang-kadang kita suka ngobrol, kalau pakai perencanaan nggak jadi ya jalan-jalannya. Jadi biasanya kalau kita nggak pakai perencanaan, kalau langsung aja pergi pasti jadi gitu kan ya. Tapi dalam metode bedside teaching ini tidak bisa, harus punya preparation atau metode dengan cara persiapan. Nah, apa saja persiapannya? Kita bisa lihat di sini adalah persiapan merupakan kunci berhasilnya metode bedside teaching. Jadi, perlu persiapan yang matang. Untuk bisa bedside teaching, bayangkan kita udah ketemu pasien langsung, kemudian kita mau belajar, jangan juga lah nggak tahu, ya kan? Paling nggak kita harus tahu lah secara umum. Jadi misalnya nih, ke satu rumah sakit, kalian dipersiapkan untuk praktek klinis ya, ke rumah sakit. Jadi kalau misal di rumah sakit itu kan ada pembekalan tuh di awal di kampus. Nah, pada saat pembekalan itu kalian sudah tahu ruangan mana saja yang menjadi sasaran praktek kita. Misalnya ruang anak, VK, ruang nifas, ruang ibu hamil, atau poliklinik. Kalau misalnya kalian dinas di ruang anak, maka dalam metode bedside teaching ini perlu preparation. Pasiennya sudah ada nih di tempat tidur. Nah, metode bedside teaching kita kan belajar tuh langsung kepada pasien. Nah, kalau kita mau belajar langsung kepada pasien, metode bedside teaching, kita harus sudah tahu dulu secara umum. Metode bedside teaching itu membutuhkan teori. Jadi di kepala kita ini, di otak kita ini udah penuh tuh teorinya. Kita tinggal melihat kenyataan yang ada di praktek. Apakah di praktek ini sudah sesuai atau belum dengan teori yang kita pelajari. Jadi perlu persiapan. Jadi kalau misal di ruang anak, ya belajarlah imunisasi. 5 imunisasi dasar minimal harus tahu. Nah, kalau misalnya demam, harus tahu kategori demam itu di berapa derajat sampai berapa derajat. Kemudian misalnya penyakit umum pada bayi atau balita yang terjadi, yang banyak ditemukan di rumah sakit juga harus tahu. Karena kalau kita nggak tahu, ketemu pasien, kita nggak bisa bedside teaching, kita nggak bisa belajar dari samping tempat tidur tersebut. Kenapa? Karena kita pun ternyata harus banyak belajar kembali. Nah, kemudian memahami target yang akan diberikan. Nah, tadi saya udah jelasin sih sebenarnya. Pada saat kalian datang ke rumah sakit, kalian sudah tahu sasaran dan targetnya itu apa. Jadi misalnya di ruang anak, maka kalian fokus mempelajari tentang anak. Segala sesuatu yang berhubungan dengan anak. Kemudian mengetahui level peserta yang mengikuti bedside teaching. Nah, kita harus tahu juga ya, pada saat bedside teaching itu, sebelah kiri kanan kita itu biasanya ya kalau di rumah sakit itu kan kita nggak pernah sendiri ya, pasti ada lapisan-lapisannya tuh.
misalnya koas, kemudian ada juga perawat, bidan, atau ada juga yang dari tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Nah, pasti kan berbeda tuh. Jadi, sementara pasiennya kan sama kasusnya itu misalnya, oke kita nih ketemu pasien dengan kejang demam, tapi pengetahuan di kitanya sendiri, di mahasiswanya sendiri, itu kan dia ada yang masih tingkat 1, ada yang tingkat 2, ada yang sudah koas, ada yang sedang PPDS, atau sedang mengambil spesialis. Nah, kita harus tahu nih level peserta yang mengikuti kegiatan bedside teaching. Oke, nah kita udah bahas kan tadi. Nah, sekarang saya mau jelasin ke kalian tentang syarat bedside teaching. Nah, syarat bedside teaching itu, aduh ini rambut saya kenapa ya? Saya anting baru guys. Nah, bedside teaching itu adalah ya syaratnya ya. Yang pertama adalah, nih ada di slide saya nih, saya tunjukin ya. Kesiapan fisik maupun psikologis dari pembimbing klinik, peserta didik, dan klien. Kebetulan, karena kalian sedang menempuh pendidikan D4 kebidanan, harapannya setelah tamat, selesai, kalian bisa membantu para senior-senior kita, terutama untuk membimbing. Nah, kita harus punya kesiapan fisik nih untuk bisa membimbing mahasiswa yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan lainnya. Nah, kesiapan fisik kita, selain kita harus fit, kemudian stamina oke, psikologis dari pembimbing itu sendiri. Nah, mohon maaf nih, saya mau jelasin. Kalau misalnya menjadi pembimbing klinik, sebaiknya kita tidak menjatuhkan mahasiswa tersebut, tetapi membangkitkan semangatnya. Kenapa? Lahan praktek itu sudah penuh dengan banyak sekali sih kasus-kasusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita harus membuat mahasiswa itu semakin down atau dia terjatuh, tidak punya kepercayaan diri yang baik, maka akan sulit gitu. Jadi secara psikologis pembimbing klinik juga punya kemampuan yang baik, kemudian peserta didik dan klien. Syarat bedside teaching lainnya adalah jumlah peserta tidak boleh banyak. Kenapa? Satu preseptor atau satu pembimbing bedside teaching itu paling enggak itu hanya 5-6 orang saja. Supaya apa? Supaya bisa membimbing dengan baik. Karena kalau lebih dari peer group ini ya, dari grup yang kecil, dikhawatirkan si I atau pembimbing dari bedside teaching tidak bisa menilai secara objektif kemampuan dari jumlah peserta didik. Kenapa? Karena terlalu banyak, rame. Jadi dia nggak punya waktu lebih untuk bisa menilai satu dengan yang lainnya. Kemudian syarat bedside teaching itu adalah kaji permasalahan peserta didik sesegera mungkin terhadap apa yang dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah diskusi. Jadi wajib nih diskusi di awal, kemudian di akhir demonstrasi di depan klien dilakukan seminimal mungkin nih supaya artinya pasien itu percaya sama kita. Nah, kemudian dilanjutkan dengan redemonstrasi. Oke, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya ya. Nah, anamnese, jadi pada saat ketemu pasien, itu kan bedside teaching ya, maka kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak digemari oleh pasien itu sendiri atau oleh keluarganya. Jadi contohnya misalnya duduk di atas tempat tidur pasien. Jadi dihindari ya, diusahakan tidak duduk di atas tempat tidur pasien. Walaupun mungkin saudara dan lain-lain, kenapa? Secara profesionalitas kerja tidak etis ya. Seorang tenaga kerja harus duduk di atas tempat tidur pasien, sementara pasiennya juga ada, perlu istirahat, kan gitu ya. Nah, kemudian izinkan interupsi oleh pasien dan mahasiswa untuk menyoroti hal penting untuk memperjelas. Jadi bisa aja sih pada saat kalian melakukan tindakan, nah kemudian pada saat melakukan tindakan itu ternyata ada hal yang membuat si pasien, kakek boleh, anak boleh, atau ibu lah apa, menjadi tidak nyaman gitu kan ya. Nah, jadi hindari gitu supaya dia tetap
fine-fine aja pada saat kita melakukan bedside teaching. Izinkan interupsi antara pasien dan mahasiswa untuk menyoroti hal penting untuk memperjelas. Jadi izinkan interupsi ini misalnya gini, kalau ada mahasiswa mau bertanya, ya silakan aja gitu. Jadi nggak usah kesannya apa ya, nggak boleh ini bertanya, atau misalnya nggak usah deh, udah ngerti kan ya gitu. Nah enggak, tapi kita harus jelaskan. Kemudian jangan mempermalukan dokter yang merawat pasien, sekalipun salah. Nah, itu ada kode etiknya, dan kemudian ada namanya attitude ya. Jadi artinya kita usahakan di depan pasien atau keluarga pasien, kita tidak saling menjatuhkan profesi kita sendiri. Nah, kemudian ada pemeriksaan fisik, minta mahasiswa untuk memeriksa pasien, kemudian izinkan pasien untuk berpartisipasi, minta tim untuk mendemonstrasikan teknik yang tepat, berikan beberapa waktu agar mahasiswa bisa menilai pemeriksaan yang baru ditemukan. Nah, di sini ada prinsip dasar bedside teaching. Yang pertama, kalau mau buat bedside teaching itu harus punya kesiapan fisik maupun psikologis dari pembimbing klinik, peserta didik, dan klien. Nah, kemudian jumlah peserta didik itu dibatasi, idealnya memang cuma 5-6 orang. Diskusi di awal dan akhir demonstrasi di depan klien dilakukan seminimal mungkin. Artinya apa? Hindari perdebatan. Perdebatan di depan pasien. Jadi sebaiknya nggak usah ya. Nah, kemudian lanjutkan dengan redemonstrasi, kaji masalah terhadap kaji permasalahan terhadap peserta didik ya. Nah, kemudian kegiatan yang didemonstrasikan adalah sesuatu yang belum pernah diperoleh oleh peserta didik sendiri atau oleh mahasiswa itu, dan apabila peserta didik menghadapi kesulitan dalam penerapannya, juga kita harus tahu gitu. Kenapa? Karena prinsip dasar bedside teaching ini memang IT-nya harus oke punya gitu, karena kan dia belajar dan mungkin butuh waktu berjam-jam. Gitu. Nah, keuntungannya menurut penelitian William Kay tahun 2008, di situ adalah dihasilkan kesimpulan bahwa bedside teaching sangat baik digunakan untuk mempelajari keterampilan klinik. Nah, beberapa di antaranya adalah observasi langsung, menggunakan seluruh pikiran, klarifikasi dari anamnese dan pemeriksaan fisik, kemudian ada kesempatan untuk membentuk keterampilan klinik mahasiswa, memperagakan fungsinya seperti perawatan dan keterampilan interaktif. Nah, gimana nih cara membuat bedside teaching? Nah, pelaksanaan bedside teaching yang pertama membuat peraturan dasar. Jadi harus jelas yang disebut dengan harus jelas, misalnya gini. Kita harus tahu rule-nya kemana gitu. Nah, kemudian perkenalan, anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan diskusi. Nah, ini salah satu gambar yang saya ambil dari luar tentang ada yang berperan sebagai mahasiswa, pasien atau mahasiswa, ada yang berperan sebagai perawat, yang dia bilang pada saat dia bilang gini nih, ilustrasi gambar ini adalah ini pasien, kemudian ini mahasiswanya. Jadi dia bertanya nih, berapa tensinya, kenapa tidak rawat inap, dan lain-lain. Sementara ini adalah seniornya yang menjelaskan semua detail penyakit tersebut. Oke, evaluasi bedside teaching. Evaluasi bedside teaching itu merupakan umpan balik dari pengajar pada saat evaluasi haruslah efektif. Jadi harus benar-benar ya, penjelasan yang diberikan pada proses evaluasi harus dengan jelas membantu karena sifatnya sesuai dengan keadaan yang terjadi apabila waktu pembelajaran atau poin-poin yang tidak tepat bagi pelajar harus segera memperbaiki diri. Nah, umpan balik yang diberikan sebisa mungkin harus spesifik ya. Umpan balik sebaiknya tepat pada waktunya,
yang artinya disampaikan sesegera mungkin setelah proses pembelajaran. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang metode bedside teaching. Jadi metode bedside teaching ini salah satu metode yang dilakukan oleh kita sendiri baik di klinik, di rumah sakit maupun di puskesmas. Dan juga kita harus bisa lah, artinya walaupun dia misalnya metode bedside teaching, pada saat ini kita bisa belajar bagaimana kita menggali atau mendapatkan informasi yang baik dan tepat untuk menambah pemahaman kita dengan cara kita belajar buka metode bedside teaching. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Saya bersyukur sekali, luar biasa kita tetap bisa bertemu. Mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu dan kita bisa kembali bertemu untuk bersilaturahmi dan sharing atau berbagi ilmu dan pengetahuan. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Selamat sore.